Yap, balik lagi di Treasure Toys ID, beli, koleksi, dan nikmati. Dan yap, seperti judul video ini, jangan beli Kaido Host NSX V2. Kenapa? Ya, kita akan bahas kekurangan pada produk ini, guys. Kemarin saya beli ini, itu bukan melalui online, tapi saya beli pada lapak offline, guys ya. Dia kolektor, dia punya banyak koleksi Hot Wheels, koleksi diecast lainnya dia punya banyak, dia pajang di Car Free Day. Dan saya melihat produk ini kemarin sangatlah terpukau, guys ya. Ya, karena sebelumnya mungkin saya cuman bisa melihat koleksian saya itu Hot Wheels yang mentok detailnya itu seperti ini, paling mentok detail terbagusnya seperti ini, guys. Dan tiba-tiba kemarin saya dibikin terpesona gitu, terpukau dengan detail mini scale. Dan pertama kali saya pegang langsung, ternyata wah, solid banget ya. Dia berat, dia detail, nggak ada minus di mata saya pada saat itu. Dan setelah pegang seharian, saya amati, saya lihat-lihat review dari channel lain, dan ada yang komen di video saya sendiri kemarin, ada yang komen langsung, guys ya. Itu dia mengomentari bahwasanya pada produk ini itu catnya dia terlihat beda banget ketika dilihat mata. Apakah benar? Ya, itu jawabannya benar, guys. Ini di kamera terlihat sangar gitu kan, birunya itu biru yang berkilau, mewah, menyala gitu. Tapi ketika kalian lihat langsung pada produk ini, ya bener mewah. Dia birunya biru yang menarik mata, tapi tidak rata, guys. Catnya itu tidak rata. Terlebih lagi di model kitnya, antara warna model kit dan warna bodi mobil, ini di kamera nggak terlalu kelihatan ya, karena emang tipis banget perbedaannya. Ini warnanya beda. Yang di body kit ini birunya lebih biru ke ungu, lebih ke arah ungu gitu. Dan sedangkan yang di bodinya dia lebih terang, birunya itu lebih pudar. Terlebih lagi di bagian bawah tulisan NSX, nah batasnya itu ya, guys ya, itu lebih terang lagi. Entah kenapa dia belang betong gitu catnya. Dan untuk di sini di garis castingannya dia kayak nggak kena cat gitu. Kalau ini sih jelas di kamera ya, guys ya, warna putih seperti nggak terkena cat. Dan untuk belakangnya dia sama. Untuk bodinya ini dia lebih muda untuk warna birunya, dan di body kitnya ini lebih ke ungu-unguan. Oke, seperti itu. Lalu untuk bannya di sini entah kenapa, kalau Hot Wheels itu biasanya kan dia pakai as selongsong ya. Tuh, dia pakai as selongsong, pakai besi yang kecil. Tapi di sini dia pakai pipa gitu, entah pipa kecil atau apa, tapi dia seperti barang handmade gitu, bukan barang pabrikan, kayak barang handmade, karena warnanya itu seperti sedotan yang ketumpahan cat, coy. Tuh, itu kecewanya saya di situ ya, guys ya. Tapi nggak menjadi masalah karena dia nggak akan terlihat ketika kalian display. Ini kenapa tiba-tiba serendah? Lanjut untuk minus yang selanjutnya, yaitu ada yang komentar pada bannya, ini tampilannya udah bagus, cuman catnya kurang, bang. Kalau menurut saya, yang produk punya saya ini catnya aman-aman aja di bagian ban. Ini semuanya bagus, aman. Tapi minusnya pada ban itu dia terjadi di ban belakangnya, dia yang sedikit oblak. Nggak oblak banget seperti Hot Wheels sih. Ini saya kebetulan punya Hot Wheels Acura juga, tapi dia yang Acura, bukan Honda NSX, dia Acura NSX. Kalau Hot Wheels itu memang dia
oblak brutal ya guys ya. Di semua produknya dia emang konsisten seperti itu. Emang ini dibuat untuk balap di track, didesain buat mainan anak-anak. Tapi kalau yang ini dibuat oblak, saya kurang setuju sih, karena ini mini scale, model buat kolektor 14 tahun ke atas. Kalau dibuat oblak ini dia kurang asik, kurang solid. Tapi untuk ban depannya ini dia nggak oblak, dia solid, jadi nggak konsisten ya guys ya. Oke, lanjut untuk cat lagi, kembali ke cat kita. Untuk bodinya yang berwarna atau bertekstur carbon fiber ini, saya lihat reviewnya di Visual Geek, abangnya dia bilang bahwasanya catnya nggak konsisten antara depan, tengah, dan belakang. Itu saya setuju juga, karena bisa kalian lihat tuh pantulan dari lampu bagian belakang sini sangat glossy banget, catnya dia mengkilap. Lalu untuk yang tengah ini agak ngedoff, tuh kalian lihat beda kan, yang tengah ini agak ngedoff, yang depan juga sama, dia agak ngedoff. Tapi ini nggak beda-beda banget, dilihat mata pun, dilihat mata langsung pun ini nggak beda banget ya, cuman selisih kalau dibikin persen nggak sampai 1% dia perbedaannya, cuman 0, berapa persen gitu aja. Tapi kentara bagi kalian yang gila banget sama detail, ini ketara banget. Dan di channel Visual Geek pun abangnya juga ada bilang kalau kaca dari mobil ini tuh agak sedikit buram. Dia juga bingung apakah ini cacat pabrik atau emang variasinya agak sedikit buram. Oh, diperhatikan mata sih emang ini buram guys, nggak sejernih apa ya, kaca yang bening gitu. Dan satu lagi, ini surat terbuka untuk Kaido Host Mini GT. Kalian itu punya kotak packaging yang spesial, kalian punya space banyak buat simpen mobil kalian di dalam kotak ini. Tapi maksudnya manfaatin lah packaging kalian, jangan cuman diisi dengan mobilnya doang. Ini kan masih tersisa space banyak di bawah atau di atasnya. Nah, ini bisalah kalian isi dengan beberapa aksesoris, entah itu poster kecil, kertas petunjuk, atau apalah itu, atau alat yang bisa mempermudah konsumen kalian itu mengeksplor fitur-fitur yang kalian berikan kepada konsumen, termasuk fitur bisa buka rear glass ini guys, kaca belakang. Ini saking susahnya kalian buka, ini kalian harus pakai alat yang kecil banget. Ini saya pakai sikat sampean, ini baru dia mudah buat bukanya. Caranya tuh kalian masukin dulu sikatnya, nah baru dicongkel. Ini mudah banget karena sikat sendiri itu kan dia kecil, jadi bisa masuk ke sela-selanya. Nah, maksudnya ya bikinlah alat apa gitu atau yang bisa mempermudah konsumen kalian itu mengeksplor fitur-fitur yang kalian berikan, seperti open rear glass ini. Dan ditutupnya mesin, kalau di rear glassnya ini saya nggak ada problem ya, dia setelah dibuka itu dia solid, nggak bakal turun-turun lagi meskipun digoyang. Jadi ketika kalian mau foto atau kalian mau pajang dengan rear glass terbuka gini, enak, nggak akan khawatir kalau rear glassnya ini turun lagi. Tapi untuk penutup mesin ini kenapa susah banget dibuka ya. Inilah kenapa woi Kaido Host bikinlah alat yang mempermudah konsumen kalian gitu. Nah, ini ia tahu detail kalian itu emang juara, bagus banget ya di kelasnya. Ini bisa ada fitur buka tutup mesinnya juga, tapi sayangnya dia tuh nggak solid guys, dia tuh loose. Tutupnya itu akan balik menutup kembali ketika kalian pajang mobilnya. Dan ini pun kalau dibuka lagi ini susah tuh, malah ketutup, makin ketutup. Nah, itu dia kenapa nggak dibikin solid seperti rear glassnya, nanggung banget gitu kan. Orang mau nikmatin detailnya itu ya dipajang gini sambil dinikmatin detailnya mesinnya gitu kan.
Ini gimana mau majangnya, karena dia tuh ya seperti ini guys, selalu ketutup lagi. Nah, susah. Itulah kekurangan dari mobil ini. Oke, itu dia untuk saran saya. Kalian jangan ambil ini dalam keadaan baru atau kondisi masih segel, karena dengan harga 250 ke atas kalian bisa pilih opsi untuk beli mobil yang lain seperti Honda Civic mungkin, atau LBWK-an yang lain. Itu lebih keren daripada ini. Secara ini banyak minus. Masih mungkin Kaido ketika bikin ini masih belajar ngecat ya, masihan ya, gitulah. Jadi hasilnya belang betong gitu untuk catnya. Belum tahu apakah ya ada kesalahan dalam desain pewarnaannya, ya nggak tahu juga apakah memang konsepnya dibikin beda-beda warna seperti ini. Kalau ini sih, kalau memang seperti itu sih balik lagi ke selera ya guys ya, karena ya dengan harga segitu kalian pikir-pikir lagi untuk melirik item lainnya guys. Jadi kalau kalian nemu yang jual second, barangnya masih mulus, no minus, di bawah 200.000, itu silahkan kalian ambil aja, nggak apa-apa, karena worth it di harganya guys. Oke, untuk ratingnya gimana? Apakah masih 10/10 seperti kemarin sempurna ya? Enggak, saya akan turunin ratingnya, dia menjadi 8/10, karena dengan harga 250.000 ke atas kalian berhak mendapatkan mobil yang catnya nggak belang-belang seperti ini guys ya. Sekian dulu untuk bahas beberapa poin minus dari mobil ini. Bagi kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Hihui. BTW, bagi yang bertanya apakah item ini akan saya jual, jawabannya enggak. Ini akan saya simpan karena pertama kalinya saya beli mini scale guys. Ini bersejarah bagi saya. Kemarin sudah langsung ada yang bertanya, "Bang, kalau bosan kabarin." Waduh, enggak dulu. Dan hiap, meskipun dia memiliki beberapa kekurangan, di sisi lain saya cukup bangga dengan item ini, karena dia masih baru saya pegang, masih baru saya miliki, tapi dia sudah mencatatkan dua sejarah dalam hidup saya. Yang pertama, dia menjadi item mini scale pertama dalam hidup saya. Yang kedua, dia telah menjadi perantara saya, mengantarkan saya menjuarai suatu turnamen guys. Nah, lomba foto diecast online 2025. Jadi kemarin itu ada lomba kompetisi fotografi gitu, dia diikuti oleh 60 peserta lebih, dan saya menjuarai sebagai juara harapan 3. Ya cukup membanggakan ya guys ya. Dengan alat seadanya saya memfoto dia di alam kemarin, di bawah pohon gitu, dengan perangkat HP Infinix. Yang lainnya itu ya dia pakai kamera DSLR mahal, tapi saya berhasil menembus urutan ke-6 foto terbaik dari 60-an lebih peserta guys.